Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, NPM 205/2001. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan kewajiban warga negara dalam membela negara. Teman saya ada berjumlah 4 kelompok yang bernama Fikri Aziz, NPM 205/2010, Dio Surya Wicaksono 205/2008, Bima Ilham 205/237. Yang pertama yaitu kewajiban warga negara dalam membela negara. Setiap negara menghadapi ancaman dan tantangan. Dalam mencapai tujuan nasionalnya, suatu negara selalu akan menghadapi berbagai rintangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, bersifat langsung maupun tidak langsung. Rintangan dan ancaman tersebut harus dihadapi oleh seluruh rakyatnya, tentu saja sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Rintangan dan ancaman yang datang dari luar negeri antara lain berupa: 1. Keinginan negara besar untuk menguasai Indonesia karena posisi Indonesia yang sangat strategis. 2. Keinginan negara industri untuk menguasai Indonesia karena kekayaan alam yang sangat melimpah dimiliki Indonesia. Yang ketiga, arus globalisasi yang banyak. Beberapa bentuk ancaman yang dihadapi oleh negara. Yang pertama yaitu subversi. Subversi adalah setiap tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk mengubah atau mengganti falsafah negara. Yang kedua yaitu infiltrasi. Infiltrasi adalah kegiatan penyusupan perorangan atau kelompok. Yang ketiga yaitu pemberontakan. Pemberontakan adalah usaha sekelompok orang yang terorganisir dan bersenjata. Yang keempat, intervensi. Intervensi adalah campur tangan bangsa lain. Yang terakhir yaitu invasi. Invasi adalah kegiatan seragam bersenjata lawan terhadap wilayah suatu negara. Itulah presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Bapak Tirta Gautama SHMH yang telah mengajar kami. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. Tahap-tahap peningkatan pola ancaman. Tahap pertama, mengeksploitasi kerawanan yang ada di dalam masyarakat. Tahap kedua, meningkatkan ketegangan sosial menjadi bentrokan sosial dengan target ada benturan fisik. Tahap ketiga, menyusun kekuatan bersenjata dan hasil perlawanan sambil mematangkan situasi. Tahap keempat, pembentukan negara baru sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, selintas sejarah pembelaan negara Indonesia. Sejarah pembelaan negara Indonesia yang mampu mengulangi pembelaan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Bela negara terhadap ancaman dari luar. 2. Bela negara terhadap ancaman dari dalam. Selanjutnya, Hisam Kamarata sebagai konsep bela negara Indonesia. Pengalaman adalah guru yang utama, begitu kata orang bijak. Secara kronologi, lahirnya Hisam Kamarata dilatar belakangi hal-hal pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari pemerintah Jepang. Ketika pada bulan September 1945, tentara sekutu datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mengembalikan kekuatan. Kesadaran untuk mempertahankan negara dan bangsa itu sungguhnya telah dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dengan 1. Kerelaan rakyat untuk meninggalkan keluarga. 2. Rakyat yang tidak ikut bertempur di garis depan menyediakan pangan. NPM 205/2010, saya akan menjelaskan tentang kewajiban warga negara membela negara. Undang-Undang 1945 setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 tidak segera dibentuk tentara kebangsaan. Undang-Undang 1945 sendiri hanya membuat 2 pasal mengenai angkatan perang dan pembelaan negara, yaitu pasal 10 dan pasal 30. Tidak mengherankan perkembangan tentara Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih banyak revolusi perjuangan bangsa daripada oleh ketentuan undang-undang. Yang dimaksud warga negara ialah orang-orang Indonesia baik asli maupun keturunan yang tunduk kepada hukum
Indonesia dan hukum-hukum yang mengikutinya, baik bertempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia maupun yang berada di luar wilayah Indonesia. Dengan demikian, maka yang berhak dan wajib ikut dalam pembelaan negara itu seluruh warga negara. Sejarah membuktikan bahwa pembelaan negara dilakukan pada zaman masa kerajaan daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya juga terbukti perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda pada masa revolusi fisik. Artinya pembelaan negara bukanlah hanya berarti kita semua harus menyandang senjata, melainkan mempunyai arti luas, yaitu pembelaan dalam segala bidang kehidupan, baik perekonomian, politik, ideologi sosial, budaya, dan kemiliteran. Undang-Undang 1945 setelah amandemen meliputi 1. Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1, Pasal 30 ayat 2, Pasal 30 ayat 3, Pasal 30 ayat 4, dan Pasal 30 ayat 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 68. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia meliputi Pasal 1 ayat 2, Pasal 18, Pasal 19 ayat 1, Pasal 19 ayat 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara meliputi Pasal 9 ayat 1, Pasal 9 ayat 2, Pasal 9 ayat 3, Pasal 2, dan Pasal 4. Tindakan yang menunjukkan upaya membela negara. 1. Bela negara pada zaman penjajahan. Perlawanan rakyat di Palembang 1816. Perlawanan rakyat di bawah pemimpinan Imam Bonjol tahun 1821 sampai 1837. Perlawanan rakyat Bali dan Lombok. Perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro tahun 1825 dan sampai 1830. Perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Sisingamangaraja tahun 1905. Perlawanan rakyat di daerah Gorontalo. Perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Patimura di Ambon tahun 1819. Bela negara pada zaman penjajahan ini dilakukan oleh kerajaan-kerajaan maupun penduduk setempat yang ada di daerah masing-masing dengan semangat nasionalisme, dan perlawanan dilakukan menggunakan perlawanan fisik maupun alat tradisional. 2. Bela negara setelah kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945 pada 17 Agustus, banyak kejahatan senjata yang dilakukan oleh penjajah dengan maksud untuk menggulingkan negara Indonesia dan menjatuhkan Pancasila dengan menggunakan gencatan senjata maupun secara rinci sebagai pemberontak yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia, antara lain sebagai berikut: agresi Belanda pada pertama dan kedua, agresi Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung, Republik Maluku Selatan di Makassar, pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan Kartowissuryo di Jawa Barat, pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi, pemberontakan PRRI atau Promesta, pemberontakan G30S PKI silih berganti sebagai pemberontakan dan percobaan baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam Indonesia. Meskipun dengan pengorbanan yang sangat besar baik nyawa, harta maupun tenaga, hingga sampai hari ini negara kesatuan Republik Indonesia masih berdiri tegak. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang sikap apabila ada pihak yang ingin untuk menghancurkan negara. 1. Paham bangsa Indonesia terhadap perang. Bagaimana pandangan dan paham bangsa Indonesia tentang perang? Berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945, baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam pembukaannya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih mencintai kemerdekaannya. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia ingin hidup bersahabat dengan semua bangsa di dunia dan tidak menghendaki peperangan. 2. Perlunya setiap bangsa memiliki angkatan perang. Mengapa setiap bangsa perlu membentuk angkatan perang, angkatan bersenjata? Sejarah telah membuktikan bahwa apabila suatu negara ingin hidup damai, maka ia harus mempersiapkan diri untuk perang. Apabila suatu negara hanya memperhatikan kesejahteraan saja, tetapi mengabaikan kepentingan pertahanan dan keamanannya, maka
maka negara tersebut mudah ditekan atau dikalahkan oleh suatu negara kecil lainnya. 3. Sejarah singkat pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia. Pada sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945 diputuskan antara lain untuk membentuk tentara, tetapi keputusan ini kemudian diubah dalam sidang PPKI ketiga tanggal 22 Agustus 1945. Baru pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah yang menyatakan bahwa untuk memperkuat peranan keamanan umum, maka diadakan suatu tentara keamanan rakyat, yaitu TKR. Bekas Mayor KNIL Urip Sumoharjo diserahi tugas untuk membentuknya dan diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal. Pada tanggal 1 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 1947 dikeluarkan penetapan Presiden yang antara lain menetapkan bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia, yaitu TNI. Dalam TNI ini tergabung TRI, kesatuan-kesatuan dan Biro Perjuangan serta pasukan-pasukan bersenjata.